Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho dengan NIM 3524003 dari Fakultas Ilmu Pendidikan dan Keguruan dengan prodi Pendidikan Sejarah. Hari ini saya akan mengomentar dari hasil dokumenter dari Trans 7, yaitu Mimpi Kemakmuran Warga Cibelut. Pertama, Desa Cibelut adalah potret dari desa pedalaman di Indonesia yang kaya akan sumber daya alam, namun masih terperangkap dalam jerat kemiskinan dan ketertinggalan. Meski desa ini dikelilingi oleh hutan, sungai, dan tanah yang subur, kemakmuran masih menjadi impian yang jauh dari kenyataan. Meski desa ini dikelilingi hutan dan sungai dan tanah subur, kemakmuran masih menjadi impian yang jauh dari kenyataan. Ada beberapa hal yang disoroti dari dokumenter tentang kemakmuran warga desa Cibelut. Yang pertama, transportasi. Dari segi transportasi, transportasi adalah salah satu masalah paling mendasar di desa Cibelut. Akses jalan menuju desa ini sangat memprihatinkan, hanya berupa jalan tanah yang tidak memadai, terutama ketika musim hujan tiba. Jalan menjadi berlumpur dan licin, membuat kendaraan sulit dilewati. Dan juga putusnya akses jembatan karena diterjang oleh banjir, sehingga membuat warga desa Cibelut sering terisolasi, terutama saat membutuhkan barang-barang penting atau perawatan medis darurat. Hasil tani dan perikanan yang menjadi andalan ekonomi desa seringkali tidak dapat dipasarkan keluar, menyebabkan stagnasi ekonomi yang akut, atau juga bisa dibilang ekonomi yang sangat lambat atau malah lebih dikatakan tidak berjalan. Padahal Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan telah mengamanatkan bahwa jalan merupakan infrastruktur vital untuk pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Namun desa Cibelut belum merasakan manfaat dari pembangunan infrastruktur tersebut. Dengan pengabdian jalan yang memadai, potensi ekonomi desa ini seharusnya dengan diperhatikannya lagi perbaikan jalan atau infrastruktur yang ada, seharusnya potensi ekonomi desa ini bisa lebih meningkat. Akses mereka untuk mempertemukan mereka dengan pasar dan layanan yang ada di sekitar daerah itu supaya lebih baik lagi, supaya bisa lebih berkembang, kurang lebih seperti itu. Yang kedua, infrastruktur dasar yang kurang memadai. Selain transportasi, desa ini juga menghadapi krisis infrastruktur dasar. Sebagian besar rumah di Cibelut masih belum memiliki akses listrik yang stabil, sehingga warga masih menggunakan lampu minyak untuk penerangan. Keterbatasan ini tidak hanya membatasi aktivitas ekonomi warga pada malam hari, tetapi juga mempengaruhi kualitas hidup mereka secara keseluruhan. Lebih parah lagi, masalah air bersih menjadi persoalan serius. Banyak warga yang terpaksa menggunakan air sungai yang kualitasnya tidak terjamin. Seringkali tercemar oleh limbah dan aktivitas lainnya. Kondisi ini menimbulkan dampak langsung. Aktivitas ini jadi langsung terhadap pada kesehatan masyarakat yang sering menderita penyakit akibat konsumsi air yang tidak layak, seperti mereka menderita diare atau gejala susah buang air besar, dan untuk masalah pencernaan lain-lain karena akibat konsumsi air yang kotor atau tidak sehat. Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang pengairan dengan jelas menyatakan bahwa negara harus menjamin ketersediaan air bersih bagi setiap warga. Sayangnya desa Cibelut hingga kini belum mendapatkan hak tersebut. Sayang sekali, Pak.
Mereka tempatnya sudah terisolasi, akses air bersih yang sulit, akses kesehatan yang sulit, tapi mereka tidak mendapatkan infrastruktur yang seharusnya mereka dapatkan. Padahal ini sudah ditegaskan dalam undang-undang yang berlaku. Sungguh sesuatu yang miris sekali mengenai hal ini. Oke, yang ketiga mengenai perekonomian yang stagnan atau perekonomian yang tidak berjalan di Desa Cibelut. Perekonomian Desa Cibelut sangat bergantung pada sektor pertanian dan perikanan. Nah, kembali lagi pada sektor pertanian dan perikanan, namun keterbatasan infrastruktur, modal dan teknologi membuat sektor-sektor ini kurang berkembang. Balik lagi ke sektor infrastruktur yang menjadi penunjang untuk perekonomian masyarakat, apalagi sebagai akses mereka, misalnya mereka mau dari satu desa, dari desa Cibelut ke desa Bakuyang atau ke desa-desa yang lain, mereka jadi sulit karena akses infrastruktur yang sulit di sana. Jadi mengakibatkan ekonomi di desa Cibelut itu stagnan atau bisa dibilang tidak berjalan, sehingga mengakibatkan ekonomi di sana menjadi lambat atau malah tidak berjalan sama sekali. Sangat miris ya. Nah, sedangkan petani di desa ini masih menggunakan metode tradisional penggunaan pesisir, sementara nelayan hanya mengandalkan alat tangkap sederhana. Akibatnya produksi mereka seringkali hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan harian tanpa surplus yang bisa dipasarkan ke luar desa. Berarti untuk sektor-sektor perekonomian yang ada di desa Cibelut ini masih keterbatasan terhadap, ya balik lagi kan, infrastruktur, mungkin dari modal masyarakat yang kurang akibat ekonomi yang tidak berjalan tadi, dan teknologi membuat sektor-sektor ini menjadi kurang berkembang karena teknologi itu tidak masuk, tidak sampai ke daerah tersebut, dan mengakibatkan daerah tersebut ekonominya menjadi stagnan atau tidak berjalan sama sekali. Oke. Ketiadaan akses terhadap teknologi pertanian modern dan pendanaan dari lembaga keuangan formal membuat produksi berhenti di tinggi minimum. Nah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 menyatakan tentang perlindungan dan pemberdayaan petani seharusnya bisa menjadi dasar bagi pemerintah untuk memberikan bantuan teknis dan finansial kepada petani desa agar mereka dapat meningkatkan hasil produksi dan pendapatan. Balik lagi, masyarakat tidak merasakan sama sekali, padahal di sini sudah tertulis undang-undang mengenai perlindungan dan pemberdayaan petani, tapi masyarakat di sana yang bertani maupun melakukan budidaya terhadap misalnya perikanan atau budidaya tumbuhan atau selainnya tidak bisa berjalan karena akses bantuan teknik dan finansial kepada petani di desa tersebut tidak berjalan sama sekali, yang akhirnya membuat ekonomi di sana stagnan. Balik lagi ke infrastruktur. Oke, lanjut. Keterbatasan fasilitas kesehatan. Nah, ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan desa itu tidak berkembang. Salah satunya faktor kesehatan. Menjadi salah satu masalah paling serius di desa Cibelut. Dengan hanya satu puskesmas kecil dan tenaga medis yang sangat terbatas, sehingga kesulitan mendapat layanan kesehatan yang memadai. Penyakit-penyakit umum seperti diare, demam berdarah, infeksi saluran pernapasan kerap mewabah, terutama karena buruknya sanitasi dan keterbatasan air bersih. Karena kenapa mereka bisa terserang penyakit-penyakit tadi seperti diare atau infeksi saluran pernapasan ataupun demam berdarah, karena terjadi akses infrastruktur yang ada di desa tersebut terbatas atau malah tidak ada sama sekali, yang sehingga menyebabkan masyarakat di sana, kesehatan di sana menjadi terbatas, yang mengakibatkan susahnya akses kesehatan. Mereka pun kalau mau berobat atau ke
atau mau memeriksakan kesehatan mereka itu susah karena di sana hanya ada satu puskesmas. Itu pun hanya bisa penyakit-penyakit ringan, tidak bisa misalnya penyakit yang lebih kronis atau apa, mereka harus ke daerah lain atau ke kota. Tapi balik lagi, akses mereka dari desa Cibelut mau ke kota itu susah, seperti jalan yang berlumpur, yang jelek lah jalan itu, jadi susah mereka diakses. Jembatan yang roboh karena banjir tadi, sehingga menyebabkan keterbatasan fasilitas kesehatan mereka itu sulit untuk mengakses kesehatan, sehingga warga mereka lebih mudah terjerang penyakit di desa Cibelut. Nah, ketiadaan fasilitas medis yang memadai sangat berdampak pada kelompok rentan seperti ibu hamil, anak-anak dan lansia. Oke, karena seperti ibu hamil kan seharusnya mereka mendapatkan perawatan dengan vitamin atau penunjang kehamilan, misalnya susu atau obat-obatan. Anak-anak ini lebih rentan juga, anak-anak dan lansia, terutama anak-anak mungkin ya mereka terjerang penyakit kegiatan mereka sendiri. Untuk lansia belum, karena lansia sendiri lebih rentan penyakit karena umur. Nah, undang-undang yang mendasari tentang masalah kesehatan ini ada pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas layanan kesehatan yang layak. Namun di desa Cibelut hak dasar ini belum terpenuhi, memaksa warga untuk bergantung pada pengobatan tradisional atau perjalanan jauh ke rumah sakit besar di luar desa. Tapi akses itu susah untuk mereka dapatkan. Karena balik lagi, infrastruktur ini salah satu penunjang yang menyebabkan warga desa susah mengakses kesehatan, sehingga menyebabkan jadinya penyakit yang menular. Oke, lanjut. Bahasan selanjutnya tentang keterbatasan pendidikan. Seharusnya pendidikan adalah kunci masa depan. Oke. Tetapi di desa Cibelut kunci ini sulit dijangkau. Desa ini hanya memiliki satu sekolah dasar dengan fasilitas yang sangat minim. Sekolah menengah tidak tersedia di desa ini, sehingga banyak anak yang harus berjalan jauh ke desa tetangga untuk melanjutkan pendidikan mereka. Banyak juga yang terpaksa putus sekolah karena harus membantu keluarga mereka dalam bertani atau menangkap ikan. Oke, balik lagi ke infrastruktur, sehingga akses mereka untuk menempuh pendidikan menjadi tidak maksimal atau malah tidak bisa mereka lanjutkan lagi. Dan juga faktor ekonomi juga menjadi penentu juga, sehingga anak-anak ini tidak bisa mengakses pendidikan yang lebih baik atau pendidikan yang memang seharusnya mereka dapatkan, karena ekonomi yang sulit, infrastruktur yang sulit, yang menyebabkan di desa sana sulit untuk mendapatkan pemasukan yang lebih layak, sehingga anak-anak dari orang-orang di desa Cibelut itu susah untuk membiayai anak-anak mereka bersekolah, sehingga kebanyakan dari anak-anak itu putus sekolah dan akhirnya membantu keluarga mereka bertani atau menangkap ikan untuk menunjang kehidupan keluarganya. Sangat miris kita melihat apa yang terjadi di desa Cibelut. Juga seharusnya ini menjadi kesadaran kita bersama bahwa banyak lagi dari teman-teman kita, saudara-saudara kita yang belum bisa mendapatkan akses yang layak, belum bisa mendapatkan pendidikan layak, kesehatan yang layak, ekonomi yang bisa dibilang stagnan atau berhenti. Seharusnya kita bisa sadar, kita seharusnya bisa
saya lebih sadar dan lebih lagi mencontoh apa yang menimpa saudara-saudara kita yang sana di desa Cibilut ini tadi. Dan juga sebenarnya dari ada undang-undang penyertanya saat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah menetapkan bahwa setiap anak berhak atas pendidikan yang layak dan merata. Nah, ini dijelaskan oleh di Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional telah menetapkan bahwa setiap anak berhak atas pendidikan yang layak dan merata. Namun tantangan jarak, fasilitas yang buruk, serta minimnya tenaga pengajar berkualitas membuat pendidikan di desa Cibilut sangat tertinggal. Oke. Ini berdampak langsung pada masa depan anak-anak desa yang memiliki peluang kecil untuk keluar dari lingkaran kemiskinan jika tidak mendapat pendidikan yang baik. Sangat sayang sekali. Seharusnya setiap anak atau setiap orang itu mendapatkan hak pendidikan yang layak, tapi tidak terjadi untuk desa Cibilut. Kenapa mereka tidak bisa mendapatkan hak? Karena balik lagi ke infrastruktur, mungkin dari segi penanganan desanya yang buruk, atau pemerintah desanya yang kurang pemerintahnya kurang memperhatikan lagi masyarakat di desa tersebut, sehingga desa tersebut terisolasi dan tidak bisa mengakses. Jadi mereka susah mengakses untuk pendidikan atau ada banyak misalnya mereka sulit untuk sekedar mengakses, mereka mau beli barang-barang pokok untuk kehidupan masing-masing, sehingga membuat desa tersebut benar-benar tertinggal. Oke. Lanjut ke pembahasan terakhir, harapan dan masa depan desa Cibilut. Di tengah berbagai masalah yang mereka hadapi, warga desa Cibilut masih menyimpan harapan besar. Mereka bermimpi tentang jalan yang lebih baik, infrastruktur memadai, serta akses pendidikan dan kesehatan yang layak. Mereka percaya dengan dukungan dari pemerintah dan berbagai pihak, mimpi ini dapat diwujudkan. Tapi sayangnya sampai hari ini itu masih belum bisa diwujudkan dengan baik. Tetapi semoga desa Cibilut lebih berkembang lagi dan pemerintah di sana lebih memperhatikan lagi kesejahteraan masyarakat di sana. Amin. Semoga. Dan juga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebenarnya tentang desa sebenarnya memberi peluang bagi desa-desa seperti Cibilut untuk berkembang dengan mandiri, asalkan didukung oleh program dan kebijakan yang tepat. Balik lagi gimana cara pemerintahnya, bagaimana pemerintahnya mengawasi dan mengawasi masyarakatnya. Balik lagi dengan pemerintahan yang baik, dengan kerjasamanya antara pemerintah setempat dan masyarakat, seharusnya itu bisa membuat bukan desa Cibilut saja, itu desa tinggal lain lebih mudah berkembang, bisa lebih mudah diakses, infrastrukturnya lebih baik lagi, akses kesehatannya lebih mudah, ekonomi di sana bisa lebih berkembang lagi, dan juga akses yang lain lebih mudah warga di sana seharusnya. Nah, dan seharusnya melalui kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat lokal, desa Cibilut bisa menjadi contoh bagaimana daerah terpencil bisa berkembang dan mengejar ketertinggalan. Oke, ini bukan hanya tentang memperbaiki kondisi fisik desa, tetapi juga tentang memberi harapan dan peluang kepada generasi muda di desa Cibilut untuk membawa perubahan bagi desa mereka. Oke. Dan balik lagi kita naik permasalahan desa Cibilut, permasalahan mereka balik lagi yang pertama tadi
akses transportasi yang terbatas itu yang harus lagi dibenahi oleh pemerintah, karena transportasi di sana masih sulit, akses jalan yang rusak, dan apabila banjir itu jalan tidak ada licin, berlumpur, dan juga akses jembatan yang sudah 2 sampai 3 kali dibangun tapi diterjang oleh banjir sehingga jembatan rusak, yang sehingga membuat masyarakat di sana harus menyeberangi sungai. Mau tidak mau mereka harus menyeberangi sungai. Yang kedua, dari infrastruktur dasar yang kurang memadai. Balik lagi, infrastruktur dasar memadai seperti ini tadi, jalan, akses jalan, akses transportasi, mungkin infrastruktur masalah kesehatan harus dibenahi lagi, mengenai infrastruktur mengenai pendidikan, dan banyak lagi lah yang harus dibenahi lagi oleh pemerintah desa Cibelu. Dan harapannya balik lagi, semoga nggak hanya desa Cibelu saja, tapi desa-desa yang tertinggal, desa yang akses di sana lebih kurang lagi, seharusnya bisa lebih baik lagi penanganannya supaya kesejahteraan bisa merata di seluruh tempat. Oke, mungkin sekian dokumentasi tentang desa Cibelu. Semoga penyebaran ini memberikan gambaran yang lebih jelas tentang tantangan nyata yang dihadapi dan jalan menuju masa depan yang lebih baik. Oke, sekian dari saya. Saya Muhammad Ridho dengan NIM 33525 Ini saja mungkin bisa saya komentari tentang dokumentasi mimpi kemakmuran warga Cibelut yang didokumentasikan oleh Transmedia. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.